Pemirsa Intens Investigasi, mengejutkan. Baru beberapa bulan lebih menikmati indahnya mahligai rumah tangga, mulai menerpa biduk rumah tangga komedian sekaligus penyanyi Boyen. Nasib kurang baik sepertinya sudah menerpa biduk rumah tangga komedian dan penyanyi Boyen. Pasalnya, sang suami Ruli Anggi Akbar atau yang akrab disapa Ezel, kini dikabarkan terseret dalam sebuah permasalahan di bidang investasi. Ya, nama Ezel belakangan memang mulai ikut tersorot ke publik seiring pernikahannya dengan sosok penyanyi dengan nama asli Yeni Rahmawati tersebut. Tak hanya dikenal sebagai suami artis, dalam berbagai pemberitaan, latar belakang Ezel pun disebut bukan sosok sembarangan. Ia dikabarkan berprofesi sebagai pengusaha, aktif sebagai dosen, serta dikenal sebagai praktisi di sektor pariwisata dan food and beverage. Namun kini, citra tersebut tiba-tiba dihadapkan pada sebuah kabar serius. Lantas, seperti apa sebenarnya cerita dari kuasa hukum seseorang yang mengaku terlibat masalah dengan suami Boyen tersebut? Kapan awal mula persoalan ini terjadi? Dan benarkah kabar yang menimpa sang suami perlahan mulai membuat Boyen ikut terkena imbasnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya atau mengulas kembali permasalahan yang kini menyeret nama suami Boyen, kuasa hukum pihak sana menyebut perkara sebenarnya ini bermula dari sebuah bisnis yang kabarnya tengah dijalani Ezel dan membutuhkan suntikan dana dari investor. Nah, dalam hal inilah sosok yang disebutkannya sebagai RAA itu menghubungi kliennya dan meminta bantuan untuk menanamkan modal. Dan dari komunikasi yang baik dan perkenalan yang telah terjalin lama itu, diceritakan pulanya juga terjadilah sebuah kesepakatan via proposal yang intinya dijanjikanlah sistem bagi hasil atau profit sharing dengan jumlah 70% untuk pengelola atau founder dan 30% untuk investor. Namun pemirsa, masalah justru mulai muncul setelah investasi dilakukan. Menurut kuasa hukum, apa yang dijanjikan dalam proposal tidak sepenuhnya terrealisasi. Jika pada awalnya klien masih menerima laporan dan pembagian keuntungan selama sekitar 5 bulan pertama, namun setelah itu pembayaran bagi hasil berhenti, laporan keuangan tidak lagi diberikan, dan janji-janji yang sebelumnya disampaikan disebut tidak ditepati hingga saat ini. Di titik inilah pihak sana menilai ada dugaan penipuan dan penggelapan yang kemudian berujung pada langkah mereka lakukan saat ini. Bahwa ada sebuah peristiwa dugaan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh public figure. Public figure ini baru kemarin menikah. Ceritanya dia punya usaha namanya Sateman Indonesia. Jadi Sateman Indonesia ini membutuhkan investor. Jadi klien kami ini adalah investor yang berinvestasi di usaha tersebut, di usaha Sateman Indonesia. Nah, tahun 5 Agustus tahun 2023, pabrik figur ini yang berinisial RAA, suami dari inisial BP atau sering di nama panggungnya Boyen, itu berkomunikasi dengan klien kami, menghubungi melalui WhatsApp, menyampaikan bahwa usaha beliau yang berada di Sleman, Yogyakarta itu membutuhkan dana, membutuhkan biaya untuk pengembangan usaha atau meneruskan usahanya. Jadi di dalam chatnya beliau mengirimkan proposal kepada klien kami. Proposalnya ini.
Udah ya. Nah, proposal menyampaikan dalam proposal ini, kenapa kami sebutkan tadi ada dugaan penipuan dan penggelapan? Di sini disampaikan bahwa adanya penawaran investasi. Di dalam penawaran investasi ini, beliau menjanjikan adanya pembagian untung. Pembagian untung yaitu 70% untuk founder atau pengelola, ya, 30% untuk investor, bagi 70-30. Ya, beliau juga menyampaikan bahwa adanya profit pendapatan dari usaha tersebut, usaha Sateman Indonesia ini, bahwa di sini dikatakan pendapatan 6 bulan terakhir itu lumayan besar, teman-teman, dari 87.200 sekian sampai 119 juta. Jadi karena proposal ini dan atas komunikasi yang baik atau atas permintaan dari RAA tersebut, sehingga klien kami mempertimbangkan untuk berinvestasi. Jadi setelah adanya ini, klien kami akhirnya berkomunikasi intens dengan yang bersangkutan. Akan tetapi setelah klien kami berinvestasi di sana, apa yang disampaikan dalam proposal ini itu tidak terjadi. Jadi setelah berinvestasi, klien kami berinvestasi di bulan Agustus tahun 2023, laporan pada bulan berikutnya itu langsung turun. Jadi di bulan-bulan berikutnya sampai 5 bulan, beliau masih memberikan bagi hasil. Tapi setelah itu sampai saat ini beliau tidak lagi memberikan bagi hasil, dan janji-janji yang disampaikan kepada klien kami itu tidak ditepati. Seperti itu kira-kira. Sang kuasa hukum lebih lanjut juga menjelaskan, selain proses pembagian hasilnya mulai tersendat, bisa dibilang komunikasinya dengan pria yang disebutkannya sebagai RAA itu juga semakin mulai tersendat. Sang klien berulang kali mencoba menghubungi, namun tak kunjung mendapat kejelasan. Diceritakan pula, proses profit sharing atau bagi hasil ini terakhir kali diterima oleh kliennya di bulan Desember 2023 lalu, yang baru ditransfer pada Januari 2024. Lantaran hal ini dan komunikasinya yang tak kunjung membuahkan hasil, pihak kuasa hukum pun menyebut akhirnya mengambil langkah tegas. Terhitung per Selasa, 23 Desember kemarin, mereka secara resmi melayangkan somasi pertama. Somasi tersebut ditujukan agar yang bersangkutan segera memberikan respons dan membuka ruang penyelesaian secara baik-baik. Terakhir diberikan itu untuk apanya nih? Bagi hasil. Oh, bagi hasilnya itu terakhir untuk bulan Desember. Bukan, bulan Desember tahun 2023, tapi ditransfer Januari 2024. Baru ini yang dikasih. Informasinya bisnis masih ada. Masih berjalan sampai sekarang. Tapi anehnya, klien kami mencoba menghubungi yang bersangkutan, tidak merespon dengan baik. RAA ini seperti lari dari tanggung jawab. Jadi kami dari tim kuasa hukum Komite Nasional Advokat Indonesia menyampaikan somasi resmi kepada yang bersangkutan per hari ini. Ya, ini somasi pertama kepada yang bersangkutan, dan kami juga berharap agar yang bersangkutan segera menghubungi kami
dan merespon somasi kami agar masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Dan kami berharap adanya etikat baik dari yang bersangkutan, inisial RAA atau pemilik pengelola bisnis Sateman Indonesia yang berada di Sleman, daerah Yogyakarta. Masih melanjutkan permasalahan ini dan kejelasan yang tak kunjung didapatkan, sang kuasa hukum juga mengungkap kliennya tidak diundang dalam pernikahan RAA dengan Boyen yang digelar beberapa waktu lalu. Padahal, menurutnya hubungan antara klien dan RAA bukanlah hubungan singkat. Keduanya diketahui telah saling mengenal selama kurang lebih 7 hingga 8 tahun. Kuasa hukum juga membeberkan total kerugian yang jika dihitung secara keseluruhan diperkirakan akumulasi kerugian kliennya mencapai sekitar angka 300 juta rupiah. Dan berikut pernyataan lengkap dari pihak kuasa hukum terkait komunikasi terakhir, nilai investasi, serta kerugian yang dialami kliennya. Saya tidak mengatakan diundang. Tidak pernah diundang. Tidak diundang. Menggunakan nomor yang berbeda dia. Jadi sebelumnya nomor yang digunakan pada saat berkomunikasi itu diganti. Terakhir berkomunikasi itu tanggal 1 Oktober 2025. Isinya yang sudah diinvestasikan itu sebesar 200 juta rupiah. Harusnya keuntungannya yang didapat? Sesuai dengan janji-janjinya di dalam WhatsApp dan juga di dalam akte, mereka juga membuat akte itu memberikan sebesar 6 juta per bulan. Itu setiap tanggal 9 setiap bulan berjalan. Tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman, sudah saya perlihatkan yang sudah diberikan itu ini semua. Di bulan berapa ya Pak? Agustus diberikan, September diberikan, November diberikan, dan terakhir Januari diberikan. Hanya 4 kali ya Pak? 4 kali diberikan. Tahun kemarin itu cuma sekali, tahun kemarin. Jadi tahun 2023 itu 3 kali, tahun 2024 sekali itu bulan Januari. Berarti kalau diakumulasi Bang, perkiraan hitungannya kerugian? Akumulasi kerugian itu ya 300 juta lebih lah. Sementara itu, dalam hal ini memang agaknya dalam hal ini Boyen belum mengetahui atau tidak, tapi yang pasti ia masih disibukkan dengan berbagai kegiatan di dunia keartisannya. Dan saat dimintai tanggapan terkait permasalahan ini via sambungan telepon, baik Boyen maupun Ezel pun tidak bisa dihubungi. Lantas, seperti inilah cuplikan yang menampilkan kegiatan Boyen di tengah permasalahan yang tengah dihadapi sang suami. Sudah putar? Salah. You have dialed an incorrect number. Di balik sorotan persoalan yang kini menimpa sang suami, Boyen justru sempat membagikan cerita lain tentang kehidupannya, tentang rutinitas barunya sebagai seorang istri, tentang rencana tahun baru yang ingin ia jalani bersama pasangan, hingga harapan sederhana membangun keluarga dan memiliki momongan. Lantas, seperti apa keseharian Boyen sebagai istri di balik layar?
dan bagaimana ia memaknai peran barunya di tengah badai yang datang tiba-tiba. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Di tengah sorotan persoalan yang kini menimpa sang suami, Boyen beberapa waktu lalu justru sempat membagikan cerita hangat soal rencana pribadinya menyambut tahun baru. Boyen mengaku malam pergantian tahun nanti ia sudah memiliki agenda pekerjaan bersama sang rekan Anwar BAB. Namun berbeda dari biasanya, kali ini Boyen tak sendiri. Ia menyebut sang suami, Ruli Akbar atau Ezel, kemungkinan akan ikut menemaninya. Sekadar menikmati suasana malam tahun baru, menyaksikan kembang api, dan berkumpul bersama para artis lain di lokasi acara. Bagi Boyen, momen ini menjadi pengalaman seru baginya. Pasalnya, selain bisa merayakan tahun baru sebagai seorang istri, ia juga bisa tetap bekerja. Kebersamaan sederhana bersama pasangan di tengah keramaian hiburan justru terasa istimewa baginya. Kerja. Saya nge-MC sama Anwar, sama Jerayut. Suami juga? Suami enggak. Dia kayak tahun baru ntar ikut kayaknya sih. Ikut kerja. Dia aja kan sekalian tahun baru soalnya lihat petasan ya. Lihat apa sih namanya tuh? Mang Api ya. Betul Licin, sono Kalimantan saya. Iya. Iya. Ya seru lah sambil nonton konser sekalian kan, banyak kan artis-artisnya kan, terus sama sekalian kerja dapat duit kan, lumayan kan, dapat hiburan, ya kan. Tak hanya soal pekerjaan dan rencana liburan, Boyen masih dalam perjumpaan yang sama. Juga secara terbuka mengungkapkan harapan pribadinya di tahun depan. Ia berharap bisa segera diberi kepercayaan untuk memiliki momongan, sebuah doa yang ia sampaikan dengan sederhana namun penuh harap. Boyen pun menceritakan perubahan kecil dalam kesehariannya sejak menikah. Hal-hal yang dulu ia lakukan sendiri kini menjadi rutinitas berdua. Bahkan, Boyen menyebut masakan favorit di rumah mereka adalah menu sederhana seperti jengkol balado yang justru menjadi simbol kehangatan dalam kehidupan barunya sebagai istri. Doain aja ya, mudah-mudahan di tahun depan saya dapat momongan gitu. Ya, saya bangun pagi bikin kopi. Kopinya kan biasanya 1, sekarang 2. Terus saya mikir belanja ya kan, mau masak apa nih gitu. Biasa kan saya pesan-pesan aja kan. Tapi ada menu favorit dari suami? Jengkol balado. Namun sebelum semua persoalan ini mencuat ke publik, Boyen dan Ezel sempat menikmati momen paling sakral dalam hidup mereka. Pernikahan yang digelar penuh haru, air mata bahagia di detik-detik ijab kabul, serta kisah cinta yang ternyata telah terjalin jauh sebelum mereka resmi menjadi suami istri. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Sebelumnya, momen terindah dalam hidup Boyen sepertinya benar-benar terwujud di saat sang kekasih menikahinya di pertengahan bulan November saat itu. Mengenakan busana pernikahan khas adat Sunda dan sesekali terekam momen haru saat Ruli melafalkan ikrar ijab kabul, menandakan keseriusan ikatan cinta mereka yang dipersatukan dalam pernikahan yang suci. Seperti inilah momen sakral Ezel saat ucapkan ijab kabul Ezel dan Boyen, kemudian juga menjelaskan perasaan harunya ketika momen itu terjadi. Keduanya kompak meteskan air mata. Boyen juga menceritakan perjalanan kisah cintanya bersama sang suami sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Saya, Ruli Akbar bin Muhammad Rohman, berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mengawali istri saya, bernama Yeni Rahmawati binti Syarifuddin, dengan baik. Kita orangnya pada sedihan ya, maksudnya Yalah, terharu. kita terharu karena ya itu kan momen sakral ya, sekali seumur hidup. Amin. Maksudnya, ya kita ingat-ingat keluarga kita ya,
inget-inget minggu lalu, hari lalu. Iya, pokoknya inget-inget apa perjalanan Akhirnya- kita lah ya selama ini. Akhirnya endingnya kita menikah. Sebenarnya kita udah lama kenal, cuman baru ketemu lagi tuh 2023 kayaknya, 2023-2024 pas saya akhir. Terus kan saya lumayan nggak aktif dulu di sosial media, hampir 3-4 tahun. Terus saya ajak, yuk ketemu yuk, kita ngopi ya gitu. Ternyata pas ketemu pulang makan turun kok banyak orang yang kenal dia gitu kan. Ya kata saya nggak terkenal. Saya kira bukan cuman ya, saya kira ya komedian ya sudah gitu kan. Ternyata Tadi pas yang disuruh motoin dong fan saya. Motoin dong. Lu rasain lu. Jalan sama gue gitu. Karena dia kaget sih gitu. Gila kamu ternyata kata. Ya iyalah, aku bilang. Aku ngumpulnya sama abang-abangan ya. Mereka juga baru tahu gitu. Aku langsung bawa enggak sih setahun, nggak sampai berapa tahun. sama bapak. Iya. Oh yaudah, berarti serius nih. Udah kalau serius mah ya udah. Out aja kalau nggak serius ya. Nggak ada yang ngajak orang tua ya. Oh berarti dia serius. Buat yakin nggak ada. Nggak dong, yakin dong, pasti yakin. Tahu nih. Nggak, sama dia harus nggak boleh serius, harus bercanda terus. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terusi Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.